YouTube Kombat 49. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat-sehat selalu, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya, amin. Oke, kali ini kita akan membahas tentang rawatan murai batu usia 2 bulan sampai beranjak pastol. Seperti apa rawatannya, simak terus videonya dari awal hingga akhir. Oke, lanjut. Oke, kali ini kita akan membahas trotolan mulai dari trotol sampai siap diajak ke lapangan atau lomba. Karena murai yang siap ke lapangan bisa berusia setahun lebih, jika mau sabar lagi usahakan sampai umur 2 atau 3 kali urakan, agar mental murai batu benar-benar sudah matang dan siap untuk diajak lomba. Jadi pertama, pertanyaan ini banyak diajukan para kicomania, khususnya para pemula, karena banyak terjadi permasalahan-permasalahan yang sering muncul. Murai trotol itu terlalu jinak, kemudian mudah ngelowo, suka ngeleper sayapnya. Kemudian banyak juga yang bertanya, kenapa trotolan saya belum ngeriwik, kenapa trotolan saya belum ngeplong, dan sebagainya. Kita akan coba jawab mengenai hal-hal seperti ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Jadi yang pertama harus diperhatikan itu adalah masalah pakan. Bagaimana cara memberi pakan yang baik dan benar pada murai batu trotolan ini. Sebenarnya yang harus benar-benar dihindari oleh para pemelihara trotol murai batu yaitu jangan pernah memberi pakan trotolan dengan tangan kita langsung ke paruhnya. Ini yang membuat si trotolan itu jinak dan mudah ngeleper sayap. Kenapa? Karena murai itu seekor burung yang fighter, sehingga dia keberaniannya cukup tinggi. Tatkala dia lapar, ada makanan di tangan kita, dia akan nyamber. Karena murai selalu fighter, dia juga punya ingatan yang kuat, sehingga dia akan mengingat begitu kita datang bawa makanan, berarti ini akan makan. Nah, ini yang menjadikan murai trotolan itu begitu kita datang langsung nyamperin, terus kemudian dia ngeleperkan sayap atau bunyi khas trotolan, minta makanan. Ini yang harus dihindari. Pakannya apa? Sama seperti murai dewasa, jangkrik, kroto, bisa cacing, fur juga untuk makanan sehari-hari. Untuk jangkrik sesuai kebutuhan dia, misal dia dikasih 5 kurang, ya dikasih lagi dalam 1 jam ukurannya. Kalau dikasih 5 habis lagi, sebelum 1 jam dikasih lagi. Kalau ternyata dia dengan 10 dia sudah cukup, berarti dia makannya 10 ekor itu pagi. Sore bagaimana? Sore langsung kita kasih 10. Kalau masih habis kasih lagi 5, kalau habis 14 ya itu berarti 14. Begitu seterusnya secara konsisten sampai sebenarnya kita tahu berapa porsi maksimal keinginan si murai pada pagi hari dan sore hari. Kroto bagaimana? Kroto diberikan 3 kali dalam seminggu. Sebanyak apa? Ya kalau yang namanya trotolan 1 sendok teh itu sudah cukup sesuai kebutuhan burung. Kalau dia 1 sendok teh sudah cukup, ya sudah, jangan ditambah lagi. Kira-kira seperti itu. Karena kroto ini baik untuk pertumbuhan tulang dan pertumbuhan bulu. Bila ingin kecukupan kalsiumnya, bisa diberikan juga serbuk tulang sotong yang dicampur dengan kroto. Karena ini penting untuk pertumbuhan pangkal bulu seperti ekor, sayap. Kemudian bagaimana dengan cacing? Cacing boleh diberikan 1 minggu 1 sampai 2 ekor sudah cukup. Kemudian fur tetap kita sediakan sebagai makanan pokoknya. Itu mengenai masalah pakan. Kemudian yang kedua,
Bagaimana kalau trotolan itu diumbar? Nah, kalau trotolan tidak perlu diumbar karena dia masih bayi, kasihan. Berikan saja kandang yang ukurannya agak besar agar dia bisa berolahraga di dalam kandang. Kemudian mandi. Nah, untuk mandi harus, karena mandi juga menunjang kesehatan si trotolan. Kalau bisa ajari trotolan mandi dengan karamba, karena ini akan memudahkan kita pada saat dia menjelang dewasa, sehingga dia sudah tahu mandi itu dalam karamba. Kemudian bagaimana dengan penjemuran? Penjemuran cukup secukupnya saja, sekitar 10 menit sudah cukup di waktu pagi hari sekitar jam 7, karena ini akan baik untuk pertumbuhan tulangnya dan bulunya, menunjang kesehatannya. Trotolan tidak perlu diembunkan. Perawatan hariannya bagaimana? Ya, misalnya pagi-pagi kalau mau dibuka ya dibuka, setelah cukup lalu diberikan makanan, ganti air minum setiap hari, jemur dan mandi. Sebagainya itu bisa dikerodong seperti murai-murai dewasa lainnya. Yang selanjutnya pemasteran. Bagaimana pemasteran trotol? Pemasteran yang paling baik versi saya adalah pada jam 5 sore sampai jam 9 malam. Kemudian dari jam 5 pagi sampai jam 7 pagi. Itu adalah waktu terbaik memaster trotolan kita, baik dengan MP3 ataupun burung-burung masteran yang kita miliki. Di waktu di luar itu gimana? Ya boleh-boleh saja, tapi itu adalah waktu terbaik bagi seekor burung untuk merekam suara-suara dari luar. Jadi kira-kira itu bagaimana kita merawat trotolan. Kalau pertanyaannya kenapa enggak ngeriwik, kenapa enggak ngeplong, namanya juga burung masih kecil, tidak perlu kita menuntut yang lebih banyak. Dengan makan dan dia sehat saja sudah cukup. Fokus saja pada pemasteran. Saat trotolan memasuki usia 4 bulan, dia akan memasuki masa mabung. Ini yang harus jadi perhatian, bahwa nutrisi pakan harus cukup, proto harus ditambah, karena ini akan menunjang proses pertumbuhannya bulu. Selama mabung ada baiknya burung trotolan kita di dalam kerodong. Setelah masa mabung bagaimana? Ini tahapan yang paling penting untuk memperkenalkan murai dengan dunia hijomania. Jangan sekali-kali langsung menjumparkan murai lepas trotol ke murai yang sudah dewasa. Kenapa? Nanti saat dia merasa ketakutan, dia akan merasa stres. Untuk itu kita harus menjaga hal itu. Jadi untuk pemeliharaan selanjutnya itu tergantung pada kita. Bagaimana kita merawat murai lepas trotol itu layaknya seperti kita merawat murai batu dewasa. Jadi dengan perawatan yang konsisten, dengan perawatan yang sesuai dengan kebutuhannya, burung itu dengan sendirinya akan gacor. Jangan dipaksakan. Jadi untuk sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa mohon dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.